Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian serta siswa SMP, SMA, IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dalam ayat-ayat hukum atau ayatul ahkam, ya. Dan kajian kita di minggu yang lalu masih berbicara tentang rukun-rukun salat yang kita sudah baca landasannya dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tentang niatnya, kemudian takbir, kemudian takbiratul ihram maksudnya, kemudian apa lagi? Rukun salat membaca suratul Fatihah. Ya, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau enggak baca suratul Fatihah, ya gitu ya. Ini pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita akan beranjak ke rukun-rukun salat yang lainnya. Ya, untuk itu marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita mengetahui bagaimana rukun salat membaca suratul Fatihah itu dari firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, seperti yang ada dalam surah Al-Muddatsir, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita meningkat ke rukun salat berikutnya. Rukun salat berikutnya apa? Setelah baca Fatihah, ya, dan baca surah tentunya. Setelah itu apa ini?
Habis baca Fatihah apa? Ruku. Nah, ruku ini juga termasuk rukun salat ya. Ruku, sujud itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini rukun yang penting ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini kewajiban yang selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara berdampingan, yaitu dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Karena ini adalah lambang dari hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini lambang hubungan ya, kita dengan sesama manusia. Dalam ibadah nggak bisa kita hanya lakukan hubungan baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan dengan sesama manusia kita buruk, maka itu pincang ya. Ibadahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan harus dua ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini perintahnya berjamaah ya. Warka'u bukan warka. Ya, tapi warka'u, rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Kata raka'a yarka'u ya, artinya ruku, tahu kan? Ya, ruku bukan sujud ya. Ruku artinya kita menunduk dengan di mana punggung kita ini seperti rata ya, seperti papan begitu ya. Jangan begini ya. Mesti ini rata belakangnya itu. Ini rakaah. Ini secara arti bahasa seperti itu, rakaah. Tapi kata rakaah juga sering dalam bahasa Arab ini, dalam hadis Nabi ya, sering disebutkan arti raka'a yarka'u, maksudnya salat. Karena ruku ini adalah bagian dari rukun salat yang terpenting. Rasulullah pernah menyuruh orang irka' raka'ataini. Ya, kalau orang disuruh, misalnya kita menyuruh teman kita bilang irka, dari raka'a yarka'u, fi'il amarnya irka. Kalau diartikan ruku, irka fi'il amr ini arti ruku lah. Raka'ataini, irka raka'ataini. Ruku lah, 2 kali ruku, bukan maksudnya. Irka raka'ataini arti salatlah 2 rakaat. Begitu ya. Ini sering di dalam hadis Nabi seperti itu. Ya, atau di dalam bahasa Arab orang bilang irka awalan ya akhi. Inti sebelum Isya atau sebelum zuhur misalnya, kita setelah adzan kita ada teman kita diam aja bengong misalnya enggak salat qabliyah, kita bilang irka ataini. Irka rakaataini, salatlah kamu 2 rakaat. Itu ya. Kata rakaah bisa artinya ruku dan bisa juga berarti salat ya. Ya. Ini adalah bagian dari rukun yang sangat penting. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, bukan saja dalam surah Al-Baqarah tadi. Dalam surah Al-Imran 43 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, kepada Sayyidah Maryam, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki. Taatlah kamu kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu berserta orang-orang yang ruku. Nah, ini sujud, ada perintah sujud dan perintah ruku. Ya, sekaligus ya, jadi rukun salat berikutnya ruku dan juga sujud. Ya. Sujud ya, kita sudah tahu semuanya. Sujud itu ya, di mana kita diperintahkan meletakkan kata Nabi, umirtu an asjuda ala arba'ati a'dham. Aku diperintahkan sujud di atas
7 tulang. Ya, 7 maksudnya apa? Ya ini jidat kita, kemudian telapak tangan, ya, kemudian dengkul 2 dan kaki, ya, ujung kaki seperti itu, ya. Jadi 7, 4 tulang, ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. A'dhum dari kata idham. Idham artinya tulang. Ya seperti itu sujudnya. Karena itu sujudnya untuk kepalanya gini, jangan ya hendaknya biar jidatnya kena, ya. Jangan ada orang kalau ada pakai pici begini, ya. Nah, kalau salah jangan, ya, ke sini, ya. Di atas, ya, seperti itu. Nah, ini sujud dan ruku adalah merupakan rukun salat, ya, rukun salat yang sangat penting. Di mana ini melambangkan bagaimana kita ini adalah hamba yang kecil. Kita ini tidak pantas menyombongkan diri. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita yang biasanya ini adalah anggota badan kita yang terhormat, kita taruh di atas tanah. Ya, di tempat paling rendah. Ya, sejajar dengan kaki kita. Ini untuk menunjukkan bagaimana kita nggak boleh sombong, ya. Kita harus tawadhu. Ini dari akhlak yang mulia, kita diperintahkan untuk bagaimana rendah hati, atau bahasa sekarang humble, gitu, ya. Bagaimana nggak boleh menyombongkan diri. Nah, ini orang yang salatnya benar, yuqimunas shalah, dia akan keluar dari masjid tidak angkuh, tidak sombong, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling mulia, enggak, ya. Tapi dia merasa adalah aku ini hamba Allah yang hina. Aku masih memerlukan maghfirah dari Allah. Dosaku banyak, kesalahanku melimpah. Ya, aku butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya lah paling kurang, ya, sehingga dia ingin terus menambah ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Seperti yang kemarin sudah, ya, saya terangkan bagaimana Allah sangat murka kepada orang-orang yang sombong, ya. Allah sangat murka kepada orang yang sombong sampai Rasulullah katakan nggak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar dzarrah dari kesombongan. Sombong itu apa? Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, yang dikatakan sombong ini aneh ulangi biar paham, ya. Biar ngerti maksudnya, makna dari kita kenapa diperintahkan sholat, suruh ruku, suruh sujud. Ya, maksudnya adalah kita digembleng setiap hari supaya menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya, suka beda-beda ini, ya. Suka ya, bukan minder, bukan, ya, tapi orang yang tidak sombong. Maksudnya tawadhu itu yang tidak sombong. Orang yang tawadhu itu Allah akan angkat derajatnya, ya, bukan orang yang tawadhu bukan akan hina, enggak. Tawadhu, ada ulama mengatakan tawadhu takun kannajmi laha linadhirihi, ya, tawadhu, rendah hatilah kamu, niscaya kamu akan menjadi seperti bintang yang tinggi, yang dikagumi oleh orang-orang yang melihatnya. Seperti itu. Jadi orang yang rendah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, kata Nabi. Barang siapa yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa sebaliknya yang menyombongkan diri, Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, kalau dia sombong, nggak akan ada artinya, ya. Jadi ilmu akan bermanfaat, ya, yaitu kalau dia berakhlak yang mulia. Nah, ini ketika kita sholat, kita digembleng untuk selalu berakhlak yang mulia, ya. Sehingga kalau Rasulullah SAW terangkan,
Kalau dengan orang yang tua hormati, ya. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari umat kami, kata Nabi. Man lam yuwaqqir kabirana, orang yang enggak menghormati orang yang lebih tua darinya. Wa yarham saghirana, dan enggak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Itu penting kita diajarkan seperti itu. Bagaimana tata krama kita, ya, dengan orang tua seperti itu, orang yang lebih tua, ya, kita menghormati seperti itu, ya. Ini alhamdulillah, ini tata krama kita ini biasanya di Indonesia ini sudah familiar seperti ini, ya, sudah menjadi tradisi. Ini adalah akhlak yang baik. Ini yang namanya al-urf, ya, arti kebiasaan yang baik, maka ini harus tetap ditanamkan. Nah, Islam datang mengokohkan ini. Jadi kalau ada adat kebiasaan di satu daerah yang sudah baik sesuai dengan syariah, itu akan didukung oleh Islam. Ya. Seperti Ustaz Husain kalau nggak salah kemarin menyebutkan, ya, Rasulullah pernah mengatakan, dulu pernah aku diundang untuk mengikuti suatu fakta perjanjian ketika zaman jahiliyah ini, Rasulullah belum diutus menjadi nabi. Perjanjian yaitu bagaimana kita sepakat untuk membela orang yang terzalimi. Ini padahal perjanjiannya di kalangan orang-orang jahiliyah. Tapi karena ini baik, kebaikan itu terbaik. Sampai Rasulullah katakan, wala in du'itu ila hilfin mithlihi la ajabtuh. Andai kata aku diundang lagi untuk mengikuti fakta perjanjian seperti itu, pasti aku akan hadir. Seperti itu, ya. Jadi Islam tidak anti terhadap adat istiadat di satu daerah, enggak. Kalau itu adatnya baik, sejalan dengan syariat, ya, pasti, ya, kita itu mendukungnya dan pasti Islam itu mengadoptnya seperti itu, ya. Tapi kalau adat itu ada yang menyimpang, biasanya diluruskan, ya, adatnya diluruskan. Itulah yang biasanya dakwanya dulu Wali Songo seperti itu, ya, datang ke Pulau Jawa ini berdakwah nggak pakai perang, ya, tapi Islam menyebar di Indonesia karena dilihat adat istiadatnya mana yang kurang baik, ya, diikutin, dilurusin, ya, itu seperti itu. Nah, ini di dalam Al-Quran berkali-kali itu yang disebut al-urf, arti sesuatu yang dikenal baik di kalangan masyarakat, ya. Nah, kita kembali kepada rukun Islam. Bagaimana, ya, rukun salat, yaitu ruku dan sujud ini merupakan rukun Islam, rukun salat yang utama. Tentunya dari ruku ke sujud kan susah, ya. Ruku enggak langsung ke bawah, tapi berdiri dulu, ya, sebelum kita dari ruku, sebelum sujud, ya, sebagai jedahnya itu kita berdiri lagi. Namanya i'tidal, ya. I'tidal itu artinya berdiri dari ruku. Setelah itu kita sujud lagi, ya. Setelah itu kita sujud, ya, menjalankan rukun berikutnya. Ya, oleh karena itu i'tidal ini biasanya enggak terlalu lama, ya, tidak seperti ruku dan sujud. Rukun qasir namanya, ya. Begitu juga antara sujud, ya, sujud itu banyaknya berapa? 2 kali setiap rakaat, kan? Setiap rakaat, 1 rakaat 2 kali sujud. Nah, di antara 2 sujud juga diselingi dengan duduk, ya, antara 2 sujud. Itu juga bagian dari dari rukun salat, ya, bagian dari rukun salat. Jumlah sujud dalam Al-Quran ini, kata sajadah ini dalam Al-Quran, ini kalau mungkin dulu nggak ada yang perhatikan, ya. Jumlah kata sajadah dalam Al-Quran, sadada, ada yasjudu, ini yang berarti dengan apa? Yang berkaitan dengan al-aqil, arti orang yang berakal. Seperti yang berakal ini termasuk malaikat, fasajadal malaikatu, ya. Kalau misalnya langit dan bumi sujud itu nggak dihitung. Tapi
kata sujud dalam Al-Quran yang berkaitan dengan makhluk yang berakal, itu kalau dikumpulkan jumlahnya ada 34 kali di dalam Al-Quran. 34 kali ini menunjukkan berapa kali kita sujud di dalam sholat sehari malam. Kan rokaat berapa rokaat kita? Sehari semalam berapa rokaat? 17 rokaat kan? Zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat 8, maghrib 3 rokaat jadi 11, isya 4 rokaat 15, subuh 2 rokaat jadi 17 rokaat kan? Setiap 1 rokaat sujudnya berapa kali? 2 kali. Jadi 2 kali 17 berapa? 34. Kata sajadah dalam Al-Quran terulang itu 34 kali. Sajadah yasjudu itu di Al-Quran ada 34 kali. Ini menunjukkan kenapa Rasulullah ngajarin sujudnya itu enggak sekali aja. Ruku kan sekali. Kenapa sujudnya enggak sekali? Enggak, ini ada sesuai dengan Al-Quran. Tapi dulu enggak diterangkan ini. Ini baru ketemu orang yang meneliti sekarang. Anda baca ada kitab Al-Mu'jizatul Kubra karangan Insinyur Adnan Rifai. Dia teliti lafaz-lafaz Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran dengan pakai komputer dihitung semuanya. Itu ketemu hal-hal yang aneh, yang menakjubkan. Di antaranya itu tentang jumlah sujud, kemudian tentang rakaat sholat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, itu ada semuanya rahasianya di dalam Al-Quran. Tapi ini baru ditemukan. Jadi andai kata orang mau sholat, nungguin dia teliti dulu Al-Quran, ya nggak sholat-sholat. Oleh karena itu, itulah fungsinya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Fungsi Nabi kita Muhammad SAW di samping mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, juga menjelaskannya, menjelaskan ayat-ayat seperti tadi. Perintah sholat berulang kali di dalam Al-Quran, tapi caranya sholat gimana? Gitu. Nah, Rasulullah SAW ajarkan caranya, Walaupun sebenarnya ini inti-intinya semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim, tapi nggak bisa semua orang mengetahuinya seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah secara praktis diajarkan, dicontoh kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana itu dilihat oleh ribuan sahabat dan juga disampaikan kepada ribuan tabi'in, ratusan ribu dan seterusnya sampai ke kita cara pelaksanaan sholat. Jadi seperti itu, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, itu semuanya dilakukan tentunya bagian daripada rukun sholat juga harus dilakukan dengan tumak ninah. Arti tumak ninah dengan dengan tenang. Jangan kita sujud ruku kayak ayam matok beras gitu kayak ayam matok begitu. Jangan seperti itu nggak sah karena pernah ada orang sholat, udah sholat, syarat rukunnya dikerjakan tapi dia nggak tumak ninah. Rasulullah bilang, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Karena sholatnya dia belum benar. Jadi kita diperintahkan ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangun duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Itu semua dilakukan dengan tumak ninah. Tumak ninah artinya apa? Dengan tenang. Ketika sujud, jangan sujud bangun begitu Ada kan orang salat tarawih begitu kan? Salat tarawih pernah ngelihat di video. Salat tarawih 23 rakaat hanya beberapa menit. Jadi seperti itu. Jadi Allah sebenarnya ingin melihat kita ini beramal itu yang baik, man ahsanu amala, orang yang baik di dalam mengerjakan amalnya. Jadi bukan hanya kuantitas yang dikejar, tapi kualitasnya harus benar.
sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada yang mau nanya? Fadhal. Ayo, ada yang mau nanya? Apa udah jelas ya? No. Ustaz, itu. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nanya, kan kalau orang Islam meninggal itu dikubur, habis itu dia masuk ke alam kubur, terus dia bakal ditanyain sama malaikat mungkar nakir. Sebagaimana orang yang nonis dikremasi, yang abunya tuh langsung disebar sama keluarganya. Ya. Tentang apa? Bagaimana orang yang sudah meninggal ya. Setiap orang yang meninggal itu dia akan berpindah alamnya namanya ke alam barzakh namanya, alam barzakh. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, dan di belakang mereka ada barzakh, ada dinding pemisah, ya. Ila yaumi yub'atsun, nanti sampai hari kebangkitan. Ya. Ini barzakh, ya, sebentar ada di dalam surah ya Al-Mu'minun ayat 100 ya. Ini berbicara tentang orang yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, ketika mati dicabut nyawanya, dia katakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un arti rabbirji'uni, ya, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal soleh, tidak seperti apa yang aku tinggalkan dahulu. Dia nyesal senyesal-nyesalnya. Karena apa? Karena orang yang dicabut nyawanya itu, ketika nyawanya dicabut, dia akan melihat alam akhirat, ya, yang mana waktu dia hidup itu jiwanya ini nggak bisa ngelihat. Karena apa? Jiwanya kan terkurung di sangkar badan ini, sangkar jasad. Sangkar jasad ini memiliki keterbatasan. Mata memiliki keterbatasan. Mata nggak bisa ngelihat, walaupun matanya sehat, kalau nggak ada cahaya bisa ngelihat nggak? Nggak bisa ngelihat. Telinga ada keterbatasannya, hanya bisa mendengar dari 20 Hz sampai 20 kHz kan? Di bawah 20 Hz nggak bisa dengar, di atas 20 kHz nggak bisa dengar. Suara yang tinggi sekali nggak bisa dengar. Itu kelelawar tuh mengeluarkan suara tinggi itu, kita nggak dengar. Tapi itu buat alat navigasi kelelawar tuh seperti itu, pakai frekuensi tinggi. Jadi jiwa ini melihat sesuatu, ya, jiwa yang ada di raga kita melihat sesuatu melalui sarana mata ini. Ketika dicabut ruhnya, maka tabir yang menghalanginya itu hilang, maka bisa melihat sesuatu kenyataan yang sangat apa yang dia nggak sangka-sangka, seperti itu akan terlihat semuanya. Fakashafna ghita'aka fabasarukal yawma hadid, kata Allah, kami buka tabir kamu, maka pandangan kamu sekarang begitu tajamnya. Ya, sampai diterangkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW menerangkan suatu hadis, katanya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang enggak suka bertemu dengan Allah, Allah pun enggak suka bertemu dengan dia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mendengarkan ini. Sayyidatuna Aisyah adalah istri yang cerdas, yang dengar.
Oh kalau gitu, ini maksudnya kan bertemu dengan Allah pasti berkaitan dengan kematian. Sayyidatina Aisyah bilang, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Semua kita ini takut mati. Oh, Rasulullah SAW ketawa bilang, iya, seorang mukmin itu ketika dia mau meninggal, ya, diperlihatkan tempatnya di surga. Maka pada saat itu dia senang ingin berjumpa dengan Allah. Sebaliknya kalau orang yang kafir diperlihatkan tempatnya di neraka, maka pada saat itu dia nggak suka mati, pengen balik lagi seperti itu. Ya seperti tadi, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, kata Allah. Ya, sekali-kali tidak. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah hanya ucapan yang dia ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di belakangnya sudah ada barzakh, dinding pemisah sampai hari kebangkitan. Jadi orang yang meninggal itu ya sebenarnya jiwanya itu pindah ke alam barzakh. Ya, alam barzakh ini alam antara alam dunia dengan alam akhirat, ya. Kalau jasadnya mah dikubur memang. Tapi yang itu jasad nggak merasakan apa-apa udah. Yang merasakan itu jiwanya. Ya. Nah, jadi yang merasakan itu nanti yang merasakan azab kubur dibilang itu sebenarnya bukan azab kubur, itu azab alam barzakh. Ya, kalau kenapa dibilang azab kubur? Karena dalam bahasa Arab ini disebut lil ghab. Karena biasanya orang meninggal dikubur begitu. Ya, kalau dibilang azab kubur, kalau hanya azab kubur. Lah kalau yang tadi orang yang matinya dikramasi, enggak diadab dong, dia enak. Ada yang orang matinya yang di kapal, di pesawat meledak misalnya. Oh dia enggak diadab dong, enggak dikubur. Enggak, yang maksudnya azab kubur yang sering disebutkan oleh Nabi adalah azab alam barzakh. Ya, sebab jiwanya itu jasadnya bisa saja hancur. Tapi jiwanya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan dia. Kalau dia waktu di dunia beramal baik, ketika dikubur dia mendapatkan persekot dari kebaikannya. Belum masuk surga belum ya? Karena di alam barzakh ini seseorang masih ada kemungkinan amalnya bisa bertambah. Bertambah dengan apa? Kalau dia punya amal jariah, ya terus dia deposit amal masih bertambah. Jadi belum dihisap, di akhirat itu belum hisap. Pertanyaan munkar nakir itu bukan hisap ya. Jadi belum dihisap. Tapi orang yang baik, orang yang soleh, yang beriman di dalam alam barzakh itu dia mendapatkan kesenangan. Sebaliknya orang yang kafir, orang yang yang zalim, dia akan mendapatkan siksaan di sana, bukan siksaan neraka tapi persekot dari azab neraka ya. Ini sebutkan ya, Fir'aun dan juga pengikutnya itu ya setiap hari pagi dan petang diperlihatkan neraka kepadanya, tempatnya neraka. Jadi tersiksa batin, tersiksa jiwanya itu di kuburan sampai nanti hari kebangkitan, di mana nanti kemudian kita dihisap semuanya. Ya, tadi ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang sujud, ada 2 pertanyaan. Satu, kalau kita sujud, pecinya di sini sah apa enggak Ustaz? Sama kalau ada rambut itu gimana Ustaz hukumnya? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, itu ya. Sujud ya memang kadang-kadang ada rambut, ada apa. Tapi ya itu nggak mesti semuanya. Arti sebagian ininya kita sudah sujud, sentuh tanah, sujud itu sudah sah ya. Walaupun sebagian ya, terhalang, misalnya ada rambut, ada apa. Ya, sebaiknya memang jangan sampai rambut ini menghalangi sampai nggak sebagian jidat kita nggak menyentuh tempat sujud gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lagi sujud, ada nempel kertas di sini, gitu. Di sujud, karena kalau nempel kertasnya gede segini ya lepas gitu ya. Tapi kalau sedikit kecil itu masih sah ya, karena
sebagian yang lain masih terkena tempat sujud. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang masbuk, Ustaz. Masbuk, nah. Jadi saya pernah posisi masbuk, terus kemudian ada jamaah yang datang terus meminta saya jadi imam. Terus kemudian jadi pertanyaan saya itu, orang jamaah itu kemudian ada datang jamaah lagi, posisi saya sudah selesai, orang jamaah di belakang saya masih ketinggalan 1-2 rakaat, datang jamaah lagi minta masbuk lagi. Kemudian itu, dan itu berproses sampai 2-3 kali. Itu bagaimana kasusnya, boleh apa enggak? Yang kedua, ketika kita masbuk itu misalkan ke masbuknya ketika maghrib atau isya gitu ya, terus kemudian ada jamaah datang, itu kita mengeraskan suaranya itu apakah nunggu surat yang selesai kita baca atau di pertengahan surat langsung kita mengeraskan suara kita atau gimana? Itu pertanyaan saya. Ya, masbuk tadi ya, memang sering ada orang yang masbuk, ada yang ngikutin di belakang situ. Itu sah ya, itu sah, itu boleh saja ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim ya. Allah perintahkan tadi warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ya, terkadang ada orang kan ada keperluannya ada apa ya, kemudian dia terlambat, akhirnya masbuk. Allah bilang sampai Rasulullah katakan man adrakar ruku faqad adrakal rak'ah. Barang siapa yang dapetin ruku, ya, imam lagi ruku, kita langsung datang, kita niat Allahu Akbar, kita ruku bareng, dia dapat 1 rakaat. Waman adraka tasyahud, barang siapa yang dapetin tasyahudnya imam, itu imam udah tasyahud akhir, kita datang Allahu Akbar, kita ikutin tasyahudnya, adrakal jamaah, faqad adrakal jamaah, dia dapat pahala jamaah. Ini adalah artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, "Oh, itu enggak sah." Ente mau batasin rahmat Allah yang begitu luas dengan pikiran-pikiran yang sempit seperti itu. Enggak, ini adalah bagian dari rahmat Allah. Jadi yang kemudian yang berikutnya juga karena dia ngikutin ke belakang, dia ikut jamaah. Ente lagi sholat sendiri, ada orang ikut di belakang. Ya, dia niat jamaah. Ya, inti juga harusnya niat di dalam salat itu juga niat jamaah. Kalau ente enggak niatnya munfarid, ente dapatnya munfarid juga. Ya, ketika itu kita juga niat jamaah. Inti lagi salat munfarid kan sendiri. Kan salat munfarid pahalanya 1 ya. Ada orang datang salat di belakang inti. Ya ikut berjamaah kan. Jadi dia kan niatnya jamaah tuh kan. Dia makmum sama inti kan. Nah, inti ketika lagi salat ada orang ngikut, ya inti juga niatin jamaah, yang tidak dapat jamaah. Ini bagian dari rahmat Allah. Yang kedua apa tadi? Tentang mengeraskan suara ketika. Oh ya, kalau itu memang salat jahar ya kita boleh. Sebab ya kita kurahkan. Juga ketika intiqalat minal arkan, rukuk sujud ya kita jahar. Sebab supaya namanya imam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, kata Nabi. Sungguhnya imam itu dijadikan imam supaya diikutin. Kalau imamnya diam aja, ketika sujud dia enggak ngasih isyarat dengan suara yang agak keras, ntar makmumnya enggak tahu gitu kan. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Kata Nabi, sungguhnya imam itu diangkat jadi imam, dijadikan imam supaya diikutin. Bagaimana supaya kita makmumnya bisa ngikutin? Ya imamnya supaya kerasin gitu ya. Wallahu alam. Ya, ini saja yang waktunya sudah habis. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.